Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya MBM. Untuk teman-temanku sebagai seseorang dimana kita ini mau memiliki usaha dan mau usaha itu menghasilkan uang. Dan banyak cara yang harus kita lakukan agar usaha itu menghasilkan uang. Uang adalah kebutuhan buat kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Buat teman-temanku, dalam jenis uang itu kalian bisa cari uang itu mulai dari bekerja, berbisnis, atau menjual tenaga. Khususnya atau buat teman-temanku yang di bidang usaha thrifting, saya akan kasih tahu sesuai dengan bidang saya di pakaian thrifting. Saya akan menjelaskan apa sih pakaian thrifting itu dan bagaimana sih membeli pakaian thrifting itu. Kepada siapa sih membeli pakaian thrifting itu agar lebih aman? Apa sih ciri-ciri barang reflect itu? Saya akan jelaskan di 1 jam ini. Dan dengarkan video ini selama 1 jam. Saya akan bikin kita lebih kritis dalam memulai usaha. Thrifting dikenal dengan pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina. Dan beratnya ada yang 100 kilo, 50 kilo, 80 kilo, hingga 90 kilo. Thrifting dikenal dengan pakaian bekas yang layak pakai, dan pakaian bekas yang dikenal dengan mengikuti fashion yang ada. Jadi dia setiap tahun itu berganti fashion, setiap tahun itu berganti model. Karena yang saya tahu itu di luar sana juga begitu. Dan thrifting ini bulk yang dikirim dari negara asalnya seperti ini. Dan kita menerima barang udah bentuk karung seperti ini. Beratnya ada 50 kilo, ada 100 kilo, ada 90 kilo, ada 80 kilo. Dan jenisnya itu berupa-rupa. Jadi semua jenis ada. Dari jenis anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia ada. Dan untuk masalah ini, thrifting ini, bagaimana bang membeli thrifting agar kemungkinan besar barang bagus ada? Hal pertama, hal dasar yang harus kita lakukan agar kita membeli thrifting, agar lebih memungkinkan mendapatkan barang bagus. Yang pertama, tanyakan kepada penjual masalah grade. Pastikan grade-nya, grade apa gitu. Karena ada beberapa brand bal yang mempunyai 2 grade, grade A dan grade B. Kalau pemula lebih bagus ke grade A dulu gitu. Grade A atau cream itu isinya lebih bagus. Nah, buat kawan-kawanku semua, untuk itu selain tidak menanyakan grade, tanyakan juga masalah segel kawatnya. Pastikan barangnya tersegel kawatnya, jangan sampai kawatnya udah dibongkar. Karena kalau udah dibongkar, kemungkinan besar barang baru itu udah nggak ada lagi kawan-kawan. Dan pastikan penjualnya benar-benar amanah. Lihat beberapa testimoni asli dia. Ya. Pastikan gudangnya kemana. Kalau memang ada waktu luang, kita bisa datang langsung ke gudang dia. Ya, kita bisa berdialog sama dia, kita bisa sharing sama dia langsung. Untuk agar lebih memungkinkan bisnis kedepannya lebih terjamin gitu. Buat kawan-kawan tuh thrifting ini dia tuh selalu mengikuti perkembangan fashion. Setiap tahun selalu berganti fashion. Jadi dia memang sangat dicari, dibutuhkan gitu. Sama kayak kebutuhan makan, saya pikir kayak gitu ya kawan-kawan. Kenapa? Karena ya makan itu pada umumnya kita makan juga pagi hari, malam hari, siang hari gitu. Sama kayak kebutuhan pakaian juga. Pagi hari baju apa, siang hari baju apa, dan malam hari baju apa, itu tentunya akan berbeda kawan-kawan ya. Sebagai usaha thrifting, saya menjual pakaian thrifting berbagai jenis item bal-balan. Jadi buat kawan-kawanku yang mau sharing untuk menanyakan semua item jenis bal-balan pakaian, silakan tanyakan aja. Untuk mengenai item itu, dia item random. Dan usaha thriftingin juga, jangan takut karena ada ini bang mau mulai usaha tapi uangnya cuma 3 juta, jangan takut akan hal itu. Karena bal thrifting ini dia budgetnya mulai dari 3 juta sampai puluhan juta gitu, tergantung dari itemnya gitu. Jadi kalian bisa usaha dengan budget 3 juta pun sekalipun gitu. 3 juta bisa ada di kaos cewek dengan panjang, ada di 3/4, 7/8 cewek. Anda bisa dapat barang itu gitu. Dan semua item itu ada, harga itu mengikuti item kawan-kawan ya. Dan alhamdulillah thrifting ini juga dia di marketnya besar tuh karena orang itu dari kalangan atas sampai bawah pun mereka suka gitu. Mungkin sebagian orang yang nggak sanggup beli barang-barang brand yang baru, tapi di thrifting ini mereka sanggup
dengan harga yang memang pantas, terbilang murah gitu. Itulah yang membuat pakaian thrifting ini dia tuh semakin dicari orang. Ya, jangan takut, kenapa thrifting ini kok semakin hari kok semakin banyak yang dagang gitu. Semakin hari semakin banyak orang yang jual. Karena apa? Mereka tuh kemungkinan ini yang dulunya mungkin nggak ada kerjaan dan ada kumpulan uang sedikit, ingin memulai usaha lain, misalnya mungkin modalnya besar. Nah, mereka tuh mulai terjun ke thrifting gitu, karena memang modalnya itu fantastis banget, terbilang murah. Ada barang-barang yang murah tuh ada, yang mulai dari harga 3 juta tuh bisa kita mulai gitu. Dan barang-barang murah itu sama kayak barang-barang yang lainnya gitu, sistem penjualnya gitu. Dia ada barang A, barang B, dan barang C gitu. Kita sebagai pedagang semaksimal mungkin kita tuh bisa menetapkan harga itu. Harga barang A berapa sih kita tetapkan, barang B berapa sih tetapkan, dan barang C berapa sih tetapkan. Nah, kita tetapkan harga itu gitu. Material item apapun begitu. Dan untuk mengenai brand bal itu ada ratusan brand gitu. Dari brand Korea udah puluhan, Jepang udah puluhan, Cina pun puluhan brand. Jadi yang menentukan barang bagus atau nggak bagus itu tergantung dari itemnya gitu. Bukan masalah kode atau brand. Brand itu hanya pertanda sebuah karung, dan kode itu pertanda sebuah material, kawan-kawan. Jadi kalau kita telah memutuskan untuk saat thrifting ini, usahakan kita tuh nggak fanatik dengan satu brand. Karena saya juga begitu. Waktu saya bongkar satu bal, saya itu bal apa aja boleh bisa saya ambil, asalkan itemnya itu benar gitu. Makanya pastikan kepada penjual itu, item apa yang mau kita beli itu yang mereka kirim gitu. Pastikan ajak mereka video call, lihat bagian atasnya, lihat bagian bawahnya gitu. Kita pastikan barang yang apa yang kita minta itu yang kita kirim, dikirim mereka gitu. Jangan sampai yang kita minta pakaian anak, yang di situ yang dikirim rusak-rusak gitu. Itu sangat merugikan buat kita. Dan pastikan kawan itu segel gitu, masih segel, kawan-kawan. Untuk hari ini kawan-kawanku banyak sekali perencanaan dalam memulai bisnis itu akan saya jelaskan di VT sekali ini. Dan apa sih yang mereka lakukan karena mereka bisa gagal itu? Biasanya kegagalan orang dalam memulai bisnis itu karena tadi kurangnya perencanaan. Ingin cepat untung, takut rugi, nggak sabar gitu. Yang ketiga, keuangan berantakan. Yang keempat, tadi nggak punya mental. Nah, kita sebelum mulai bisnis, kalau kita ingin memungkinkan usaha itu berkembang ke depannya, lebih maju dan berhasil, mungkin kita bisa bangun dulu 4 itu. Bangun strategisnya, bangun keuangannya, dan juga bangun mentalnya. Insya Allah kemungkinan sukses itu akan lebih besar gitu. Seseorang yang takut rugi, kemungkinan rugi itu akan makin besar. Tapi seseorang yang nggak mikir rugi dan untung, yang pasti mereka harus jualan, itu kemungkinan besar untungnya akan ada gitu. Dalam usaha thrifting ini sekarang pengiriman itu udah ke seluruh Indonesia. Kita tuh mengirim barang dari dulu juga ke seluruh Indonesia. Jadi kawan-kawan itu semua jangan takut masalah jarak gitu. Oh, jarak jauh atau bagaimana, nggak ada ya. Barangnya akan sampai sesuai gini yang ditentukan sama pihak ekspedisi. Dan barang itu dibawa sama ekspedisi yang udah profesional. Mereka udah terbiasa kerja di bidang ini untuk pengiriman barang. Jadi mereka bisa memastikan dari tahun 2020 sampai tahun sekarang saya berdagang, mungkin untuk kirim barang ini udah ribuan. Gak ada satupun barang saya tuh yang nyangkut gitu, atau ketimpa apa, atau nyangkut di mana, nggak ada. Semuanya barang sampai. Jadi kawan-kawan jangan beralasan karena kita jauh. Kita udah kirim barang ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan usaha ini juga kawan-kawan, enak tuh usaha ini gini. Di saat kakak memulai satu bal, ya nanti orang-orang pun yang muka balnya sama itu, mereka tuh akan nimbrung di sana, mereka akan stay di sana. Karena apa? Karena mereka tuh juga mencari model yang disukai sama customer dia gitu. Makanya mereka akan stay di sana, akan standby di sana. Makanya tingkah laku itu lebih besar kawan-kawan, akan lebih besar gitu. Di bal ini ya, macam-macam kategori ada. Hanya kategori anak-anak ya terbilang dia tuh lebih keren dong, campur. Anak-anak itu ada atasan, ada bawahan. Tapi kalau ke dewasa, dia lebih ke per item. CN ya CN, hoodie ya hoodie, kaos cewek ya kaos cewek, cowok ya cowok gitu. Nah, tentunya dalam hal ini kawan-kawan itu kalau mau main thrifting, alangkah bagusnya kalau kita itu memilih memutuskan satu item dan cobalah kita fokus satu item itu gitu. Jangan berganti-ganti item. Takutnya nanti kalau kita berganti item,
Item ini yang kita bongkar pertama modal kita 37 juta rupiah. Ini belum tembus loh uang 7 juta, baru dapat uang 2 juta. Karena kita lihat toko sebelah yang jual kaos kera rame, kita buka kaos kera gitu. Nah itu salah dalam berdagang. Rame itu terkadang bukan karena produknya jelek atau nggak laku, bukan. Karena jadi orang belum mengenal siapa kita, apa yang kita jual gitu. Nanti setelah personal branding kita dikenal orang dan jangkauan kita makin luas, tingkat laku itu akan makin besar gitu. Makanya lah kebaiknya kita tuh fokus satu item gitu, jangan berganti item. Takutnya nanti ini contohnya nih, kita buka satu bal, uangnya baru dapat 2 juta, harga barang 7 juta. Karena barang lain rame, kita beli lagi, tambah modal lagi. Nanti uangnya ini nggak ketemu, yang ini juga nggak ketemu. Itu makanya fokus satu item, karena ilmunya juga sama dia di bal ini kan kawan. Semua item bal ini ada barang A, barang B, dan barang C gitu. Kita harus pisahkan barang-barang tersebut. Ini barang E tentukan, barang A tentukan harganya, barang B tentukan harganya, barang C tentukan juga harganya. Nah, situlah kita bisa melihat keuntungan tadi. Untuk menghitung keuntungannya itu bagaimana gitu. Ya. Masalah pakaian thrifting ini sebenarnya kawan-kawanku, dia itu kenapa dia banyak banget yang usaha thrifting ini, karena tadi orang-orang itu nggak takut usaha thrifting ini karena tingkat rugi jadi kecil kawan-kawan. Tingkat rugi kecil banget gitu. Orang-orang yang rugi ini biasanya orang-orang yang nggak sabar gitu. Orang-orang yang mau setelah dia bongkar langsung habis, setelah dia bongkar langsung habis, mana bisa begitu gitu. Nggak bisa lah. Yang jelas orang itu harus mengenal dulu siapa sih dia, apa sih barang yang dia jual. Benar di sana akan menentukan barang itu cepat laku atau enggaknya setelah orang banyak mengenal gitu. Makanya kita harus sabar dulu sebagai kita memulai ya. Jangan kita terburu-buru terpancing karena kita mau cepat keuntungan, untung aja. Kita harus pelajari dulu bagaimana sih cara mengelola item ini, bagaimana sih untuk mencari target marketnya gitu. Karena semua item itu dia tuh ada faktor marketnya semua gitu. Ada anak-anak, ada cewek, ada cowok, ada atasan, ada bawahan, dia ada semua market. Dan setiap item itu dia marketnya berbeda, walau terkadang jenisnya sama gitu. Kawan-kawan, contoh ini ada jumpsuit jeans dan jumpsuit katun. Jumpsuit jeans itu mungkin kalian udah pada tahu, 80% jumpsuit jeans ini disukai orang-orang yang usianya 25 sampai 35 gitu. Kalau jumpsuit katun itu lebih disukai orang-orang di 30 sampai 40 gitu. Nah dari itulah untuk cara kita mengenal satu pasar. Ada kakak menentukan market kakak apa sih? Oh market aku yang di sini bang gitu, atau di daerah perdinginan atau pergunungan gitu. Bisa coba dengan barang-barang tebal, seperti jaket tebal, hoodie, CN, dan jaket bulang gitu. Mungkin itu akan lebih baik, mungkin tingkat lakunya akan lebih besar. Enak banget dagangnya kalau kita udah mengenal pasarnya gitu. Itu akan lebih mudah buat lakunya kawan-kawan. Itu akan lebih cepat lakunya gitu. Dan juga kita sebagai penjual begini, makanya kita itu ya kalau bisa jangan perang harga, karena kalau kita perang harga otomatis barang yang produk kita itu bukan malah naik dia ratingnya, maka malah akan turun. Makanya lebih baik kita tuh perang dengan menunjukkan nilai tambah. Apa sih yang bisa membedakan toko saya sama toko si A, toko si B gitu. Karena pada intinya semua dagang itu banyak itu, seperti kakak jual bakso aja tuh. Kita contohnya bakso aja, orang jual bakso itu di sini bakso semua. Tapi mereka itu berbeda. Yang ini mungkin baksonya dari ikan, yang ini mungkin dari daging, yang ini mungkin ada tambahan kerupuknya, atau cukanya lebih pedas atau bagaimana. Mereka memiliki ciri khas yang berbeda gitu. Sama kayak kita menjual, kita harus mempunyai warna yang berbeda juga kawan-kawan. Dan usahakan kita sebagai penjual itu, usahakan kita tuh menjunjung tinggi kejujuran gitu. Contoh gini, bisa kakak menjual satu item pakaian gitu. Nah, kakak jembreng barang itu bagus, tapi bagian sini sobek. Gitu. Kakak jangan nggak bilang sobeknya karena kakak mau jual mahal. Lebih baik kakak jujur, barang ini begini. Barangnya bagus, warnanya masih cerah atau bagaimana, tapi dia rejectnya di sini, robeknya sedikit gitu. Nah, nanti orang yang beli itu mereka akan lebih percaya untuk kedepannya. Begitu, itu akan membuat toko kita itu lebih besar. Branding kita tuh lebih dikenal nantinya gitu. Karena kita dikenal dengan kejujuran itulah kakak. Ya. Dan juga kita kalau bisa dagang itu yang harga-harga masuk akal lah ya. Harga-harga masuk akal. Contoh gini ya, kakak jembreng satu bicis. Ya, jangan sampai kakak jual yang ada tetapan harga 50.000, kakak jual 200. Karena takutnya orangnya lari, nggak mampu lagi orang beli gitu.
Maka kita harus sesuaikan juga, oh ini harga barunya 50.000, secondnya paling kita jual 25 gitu, atau 30 gitu. Oh ini harga barunya 500.000, jual aja 200 gitu, atau 2,5 atau 150. Jangan sampai melampaui harga-harga barunya gitu. Nggak laku tokonya, itu juga menyebabkan toko yang nggak laku itu. Dan usaha rating juga maka semakin hari semakin luas jangkauannya. Banyak teman saya itu, pelanggan saya itu notabene-nya 30% dari kalangan remaja, 30% dari ibu-ibu, 40%-nya ke bapak-bapak gitu. Sebagian mereka itu udah fokus ke usaha ini, karena usaha ini itulah yang menghasilkan mereka mungkin untuk kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan makan dan sebagainya gitu. Dan mereka tuh setelah usaha ini mereka pasti mengajak teman mereka lagi, temannya diajak lagi ya, teman lagi ngajak teman. Itulah yang menyebabkan dia tuh makin hari tuh makin luas kawan, jangkauan itu makin kemana-mana, karena di sana titiknya di sana. Mereka tuh yang udah berhasil, yang udah merasa enak, mereka mengajak lagi teman-temannya gitu. Itu yang buat rame. Sama kayak kalian juga, kalian jual nih, jual apa pakaian, kita jenisnya kaos atau kaos kera gitu. Dan nanti orang-orang yang udah membeli ke kita itu, di saat orang temannya cari kaos kera, mereka akan tunjukin, oh, tokonya di sini, saya beli pernah di sini. Ini barangnya lumayan murah, dan harganya lumayan murah, kualitasnya lumayan bagus. Mereka akan bilang begitu, dan dengan begitu personal branding kita itu makin hari ya ratingnya makin naik pastinya. Dan semakin ratingnya semakin naik, jangkauan semakin luas, tingkat laku pun akan semakin besar kawan-kawan ya. Ya toh. Dan biasa kan kalau kita beli barang itu, yang pertama kalau untuk pemula nih, saya jelaskan untuk pemula, banyak banget pemula itu yang menjadi sasaran empuk oleh para oknum, dan juga orang-orang yang udah biasa muka bal itu juga menjadi sasaran empuk para oknum. Jadi pemula yang nggak mengetahui harga gitu, itu enak banget, itu sasaran empuk dari ini oknum itu. Kenapa? Mereka kalau mengetahui harga, saat mereka ditawarkan barang harga yang murah, mereka akan percaya dengan iming-imingan barangnya di sini-sini dan gula saya di sini-sini gitu. Mereka mengaku-ngaku, oknum itu mengaku-ngaku begitu, hingga korban tadi tertipu gitu, percaya. Seperti ini juga yang ini seorang yang udah sering buka. Biasanya orang-orang yang sering buka itu yang menipu itu kebanyakan 80% itu dari orang-orang yang fanatik sama brand kan. Jadi di Bali ini ya, Bali kan banyak, brandnya kan banyak, brand Bali, dan kodenya juga begitu, banyak kode Bali. Tapi saya jelaskan lagi kepada kawan-kawanku semua bahwa kode Bal dan brand Bal itu nggak menentukan barang bagusnya atau barang jeleknya gitu ya. Yang menentukan itu itemnya. Kalian jelaskan aja itemnya apa yang kalian cari gitu. Kalian minta videokan sama penjualnya, bagian atas dan bawahnya, pastikan barang itu sama. Soal bagus itu tergantung hoki-hokian. Bal apapun sama kawan-kawan. Nggak memastikan hari ini kita buka bagus, besok kita buka bagus, enggak. Tapi saya yakini bahwa di Bali ini 80% item apapun itu bisa diolah ya, dan tiada yang buang sama sekali gitu. Bahkan barang reject sekalipun itu bisa didaur ulang, bisa dibagikan buat gateway agar traffic akun kita naik. Itu kawan-kawan ya. Kita harus paham juga, makanya alangkah baiknya kalau kita itu menentukan itemnya, video call sama ininya penjualnya. Bang, video call dia bang, bagian atasnya bang, bagian bawahnya bang, samping, nggak apa-apa gitu. Itu jangan kita ini. Nah setelah itu dilaksanakan sama dia, sudah jelas item yang kita beli, item yang dikirim ya, baru kita minta dia mengirim barang ke ekspedisi. Dan kalau bisa kita mempunyai kontak ekspedisinya gitu. Tapi langkah baiknya ini jitunya ini kalau bisa ini kita langsung datang ke gudang dia. Kita tahu siapa sih personal dia, apa sih yang dia jual gitu, di mana sih tempat dia berdagang, itu akan lebih memungkinkan agar kita tidak tertipu kan. Jadi kita jangan mengasih jalan buat oknum gitu. Oknum itu mereka nggak ada jalan tuh, mereka membuat jalan. Mereka tuh sama kayak jelangkung, pergi nggak diundang, pulang nggak diantar gitu. Jadi kita jangan sebenarnya kita menyuruh mereka masuk. Makanya saya jelaskan lagi untuk para pemula itu agar lebih tidak tertipu sama oknum itu, bisa tahu siapa oknum dan bagaimana oknum itu. Oknum itu biasanya market dia itu pemula atau orang-orang yang fanatik sama brand Bal, itulah market mereka. Jadi di jenis Bal ini semua brand Bal itu banyak, mau Korea, mau Jepang, dan kalau dia juga mengikuti brand-brand itu beda-beda dia. Brand Bal hanya tentuan sebuah karung brand, dan kode hanya ketentuan sebuah material kawan-kawan. Nggak ada kayak di sana barang
A, barang B, barang C nya nggak ada. Jadi langkah baiknya kalau kita buka bal itu, bal apa aja lah, yang penting dia tuh sesuai market. Saya jelaskan lagi, kalian tentu market kalian. Barang Jepang dikenal sama dominan ke brandnya dia. Barang Korea dikenal sama size dan warna. Cina dikenal sama fashion dan model. Nah, kalian tentukan aja itu, pilih yang mana. Masalah karungnya bebas gitu. Karena itu tergantung hoki-hoki, tapi kita tanyakan dulu gitu. Karena terkadang ya, yang listnya itu seperti ini. Saya pernah kirim kardigan loh. Kardigan. Listnya itu kardigan ini medium. Tapi pas nyampe ya ada sedikit longnya gitu. Makanya saya tuh kalau kirim barang ya, saya selalu meminta, Kak bantu saya, aku bilang. Apa bang, bantu saya nanti setelah barang sampai, aku mohon tolong divideokan barangnya gitu. Buat apa? Agar aku tahu buat menjelaskan ke orang yang lain yang mau membelinya gitu. Biasanya isinya nggak jauh beda gitu. Kita harus selalu meminta testimoni itu, Kak. Dan semua pakaian thrifting ini semuanya bisa diolah gitu. Dan cara penghitungannya sama gitu. Pisahkan barang A, pisahkan barang B, dan pisahkan barang C. Tetapkan harga barang A, tetapkan harga barang B, dan tetapkan harga barang C. Itulah yang membuat kita tuh bisa berhitung-hitung untuk mengenai untungnya gitu. Dan jangan bingung masalah pengiriman, kawan-kawan. Pengiriman itu kalian jangan takut, oh ini jaraknya jauh nih, Ambon nih atau mana, bisa semua. Kita udah biasa kirim ke seluruh Indonesia. Setelah yang jelaskan tadi, dalam ribuan bal kita kirim, satu bal tuh nggak ada yang bahasanya barang itu nggak nyampe, atau barang itu nyangkut di pohon apa, di batang apa, nggak ada. Barang selalu nyampe sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sama pihak ekspedisinya, kawan-kawan ya. Jadi itu kawan-kawan, kita harus benar-benar bisa ini loh, mencegah oknum-oknum bisa masuk gitu. Karena dimanapun itu pasti ada kejahatan dan kebaikan. Semua itu ada dua sisi. Ada orang baik dan ada orang tidak baik. Ada orang yang jujur, ada orang tidak jujur. Makanya kita sebagai pembeli, usaha kita itu mencari toko yang benar-benar amanah gitu. Toko yang benar-benar real. Toko yang benar-benar dagang apa yang kita jual gitu. Kawan-kawan pastikan begitu. Agar kemungkinan tertipu tadi tidak akan ada, kawan-kawan. Dalam usaha itu yang penting kita tuh konsisten, komitmen gitu. Dan nanti juga alangkah bagusnya nanti setelah kita memutuskan satu item, kita pindah item itu, kita sudah mendapatkan orang yang bisa kita ajak kerjasama dalam satu itu ini untuk membeli pakaiannya. Kalau bisa kita fokus ke orang itu aja, kawan-kawan, itu akan lebih lebih baik gitu. Andai kala waktu barangnya itu nggak ada di dia, bisa minta bantu dia untuk mencarikan barangnya. Kalau enggak, kalau kita ada info, kita bisa minta orang itu mengirimkan barang ke gudang dia. Itu akan lebih baik. Makanya kita bangun kekeluargaan dalam masalah bisnis ini, itu akan lebih baik daripada kita membangun personal bisnisnya gitu. Karena kalau kita udah terbangun rasa kekeluargaannya, nggak ada seseorang yang ingin keluarganya itu menderita, nggak ada seseorang yang ingin keluarganya itu sengsara gitu. Makanya saya juga begitu, saya terapkan begitu sama customer saya, Kak. Setelah kita menjalin bisnis ini, Kakak udah membeli barang ke saya akan menganggap sebagai keluarga saya. Saya bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya dengan keluarga saya akan lebih maksimalkan lagi, lebih hati-hati lagi gitu. Begitu. Dan saya sebagai penjual juga, saya nggak selalu seperti yang lain. Mungkin kebanyakan yang kita nggak bilang bicarakan orang, karena kita naik menyatukan orang lain itu lebih buruk daripada kita naik langsung menyatukan orang banyak gitu. Naik ya naik aja, naik bareng-bareng kalau bisa gitu. Makanya saya bilang sama teman customer kok, Kak, nanti setelah kita menjalin bisnis ini, Kakak udah banyak ke saya, kita bangunlah rasa solidasi persaudaraan itu, aku bilang. Karena apa? Biar kedepannya gitu kita lebih lebih bisa menjamin satu sama lain gitu. Oh, Kakak belanja ke barang saya dapat keuntungan. Kakak juga beli barang saya, dapat keuntungan juga. Itulah yang membuat dia itu menjadi nyambung, sinkron ya. Dan di bal ini, Kak, dia tuh jangan aneh, kenapa sih bal ini yang beratnya 80 kilo
yang ini kok 100. Dia tergantung materialnya lah kayak, karena ada banyak material yang tidak bisa dibikin sedemikian berat gitu, seperti boneka, topi, tas, kayak kulit itu nggak bisa dibikin berat gitu. Nah, kalau dia dibikin berat itu tingkat rejectnya itu akan lebih besar kakakku ya. Gitu. Untuk lokasi kita ada di Bandung, jadi buat teman-teman yang mau datang langsung survei ke lokasi kita boleh banget. Di gudang kita pun banyak banget tamu-tamu yang datang, karena dari Papua, dari Makassar, dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu sering datang tamu kita, setiap hari datang. Mereka hanya mau dialog, cerita gimana sih bang perkembangan bisnis ini biar lebih bertahan lama, gimana sih bang biar bisnis ini bisa dibilang maju, bilang kita sharing di sana. Kayak boleh juga begitu, kita duduk bareng dan kita ngopi bareng di gudang, kita menceritakan untuk keindahan bisnis kita ke depannya, itu akan lebih memungkinkan gitu. Makanya saya bilang lagi terus sama customer, semua orang yang belanja Bali itu saya bilang pastikan apa yang kalian beli orang itu menjualnya gitu. Ya sampai kita beli Bali itu di toko-toko lain, toko bangunan, material segala macam nggak masuk. Dan juga begitu sebaliknya, jangan sampai kita material bangunan di toko orang-orang jual bal gitu. Jadi maksudnya itu kita pastikan siapa sih penjual, apa sih dia jual, itu kabar yang kita inginkan gitu. Begitu. Di bal ini yang menentukan tadi bukan kode atau brand bal. Makanya lebih baik kita sebagai penjual bal itu menanyakan itemnya gitu. Pastikan aja itemnya, karena tadi saya bilang kode nggak menjamin barang bagus gitu. Bal itu banyak jenisnya dia, kodenya juga banyak. Kita juga sebagai yang menjual bal ya, saya gini, misalnya barang masuk nih satu kontainer, barang itu kan udah ada list ininya, list kodenya, apa-apa aja itemnya. Nah kita juga memastikan, makanya barang sebagian kita kopek-kopek seperti ini buat memastikan isinya apa, benar nggak sih kode yang di list itu sama materialnya ini. Kalau benar bahannya kita lagi gitu ya. Kalian juga tahu nih, kalian juga harus paham, kalian juga harus benar-benar welcome dalam hal ini gitu, untuk mengenai barang repack itu Anda dapatkan dari para oknum aja. Nah, sementara bukan barang-barang yang kembung seperti ini kalian bilang repack, itu juga nggak ini ya, nggak baik gitu. Karena apa? Di Bali ini seperti ini, saya lihat kan seperti ini. Bali ini dia terkumpul seperti ini kawan-kawan. Kadang 5, kadang sampai atas tumpuannya. Wajar sekali kalau ada beberapa Bali itu yang kempot isinya, mungkin bagian kawannya udah kendur. Itu jangan kalian berasumsi bahwa barang itu barang repack, bukan, jangan begitu. Itu juga nggak baik loh. Makanya alangkah baiknya kita itu mengenal dulu satu pedagangnya, agar kita tidak tertipu ke depannya kawan-kawan. Nah, saya udah jelaskan ke customer, Kak, saya nggak berharap kakak itu selalu belanja ke saya, tapi kalau bisa untuk menjamin kakak nggak tertipu, saya bisa pastikan kakak bisa belanja ke orang lain tanpa melalui saya gitu. Kakak bilang begitu. Makanya saya itu gimana ya, saya takut banget kalau customer saya itu tertipu gitu. Takut banget kalau mereka tuh ini dimainkan sama oknum-oknum yang nggak beres gitu, oknum-oknum yang hanya memanfaatkan kondisi, situasi dan keadaan. Itu sama bahaya. Aku bilang sama harus hati-hati. Jangan karena nggak enak membeli barang orang lain menyuruh saya mengeceknya, jangan. Nggak apa-apa, aku bilang. Aku tuh hanya minta kakak itu berjalan lancar usahanya. Mungkin ya hari ini ya kakak beli barang saya, tapi di waktu hari kakak pasti membeli. Aku bilang begitu sama customer. Nah kawan-kawan juga begitu. Nanti kawan-kawan setelah mengenal satu toko yang kalian memang benar-benar bisa dipercaya, kalian fokus ke orang itu, jangan berpindah-pindah, maksudnya gitu. Makanya kita baik banget, karena kita tuh kan setelah kita memutuskan mau usaha, nggak ada orang tuh berpikir setelah memutuskan usaha itu berpikir, oh usaha ini kalau bisa nih gimana sih biar tempat bangkrut, gimana sih biar usaha ini tuh bertahannya tuh sementara. Nggak ada yang berpikir gitu, kayak otomatis 100% nggak ada. Saya kayak pastikan nggak ada orang yang berpikir begitu. Orang tuh berpikir gini, setelah mereka memulai usaha, mereka tuh pikirnya begini, bagaimana usaha ini bisa berkembang, bagaimana usaha ini bisa bertahan lama, agar saya mendapatkan penghasilan dari usaha ini gitu. Nah itulah yang saya bilang tadi. Makanya di sini kita harus benar-benar waspada, benar-benar harus hati-hati untuk mencari partnernya gitu. Siapa sih orang yang menjual barang ini gitu. Kita harus benar-benar di sana gitu, agar perkembangan usaha kita tuh kemungkinan besar tuh majunya ada kawan-kawan itu.
di thrifting ini yang penting kita tuh sabar aja gitu. Jangan setelah kita bongkar kita juga nggak boleh ya ekspektasi terlalu tinggi gitu. Ini bongkar satu bal ini kalau bisa beli pesawat, kalau bisa beli mobil, nggak boleh seperti itu. Kalau bisa hari ini bongkar satu, besoknya bongkar dua. Kalau bisa bongkar dua, besok bongkar tiga. Begitulah yang harus kita pikirkan. Jangan kita mikirkan yang aneh-aneh. Bongkar satu bal mau beli pesawat, bongkar satu bal mau beli mobil gitu. Itu nggak masuk lah ya. Karena semua itu ada di versi masing-masing. Kalau kita mau untung banyak, mungkin kita bisa ambil barangnya yang banyak. Tapi itu juga jangan dilakukan gitu ke kawan-kawan pemula. Baiknya pemula itu coba satu atau dua bal dulu gitu. Nanti setelah kalian pelajari, oh ini nih cara pengolahannya begini-begini loh, dan menjualnya begini-begini, dan begini cara untuk mengatur harganya. Kalian udah paham ini, boleh kalian coba. Banyak pun lebih bagus gitu. Tapi ya tadi, kalau bisa jangan terburu-buru, jangan terbawa nafsu gitu. Kalau bisa kita naik tangga itu satu-satu, aku bilang itu. Dan kita pakai satu itu. Nah gini, kakak bongkar satu bal, modalnya awalnya udah 4 juta nih, bukannya kaos yang pendek. Nah nanti jangan ditambah lagi, kalau bisa jangan tambah lagi. Ini ya modalnya, cukup itu aja. Nanti dapat uangnya 5 atau 6 juta, kumpulkan 4 juta, belikan kembali lagi. Begitu juga selanjutnya, dapat lagi tambahan, kumpulkan lagi sampai benar-benar kakak bisa beli 2. Itu yang harus, yang itulah seorang pedagang sesungguhnya. Makanya kita tuh memang benar-benar harus sabar gitu. Jangan berpikir ini bongkar satu bal, ini harus cepat laku. Kalau nggak laku ini udah kemana-mana pikir, ini rugi nih, ini nggak mau lagi nih, ini takut nih. Itu nggak bagus juga. Kita harus berpikir yang positif. Di saat kita menjual suatu barang, di sana pasti ada pembelinya. Di saat kita menawar satu barang, pasti kita ingin mencari marketnya. Itu yang harus kita pikirkan. Kita harus berpikir-pikir yang positif ya, gitu, agar kejadian yang kedepannya positif. Karena pada intinya banyak para filsuf bilang, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Makanya kita harus berpikir yang positif. Yang kita berpikir ini yang buruk-buruk nggak boleh, itu nggak boleh. Karena pikiran itu menyinkronkan yang kejadian. Biasanya begitu. Saya mengalami itu semua kawan-kawan. Gitu ya. Sebagai pencinta pakaian thrifting, saya juga di usaha thrifting saya ini senang gitu. Karena kita nggak bicara uang ya. Kalau bicara uang karena tujuan orang dalam usaha itu semata-mata karena uang. Tapi di sisi uang, di thrifting ini kita mendapatkan nilai lain gitu. Ada chemistry yang tidak didapatkan dalam usaha lain. Ada rasa yang tidak didapatkan dalam usaha lain gitu. Karena apa? Kalau usaha lain mungkin kita jualnya makanan atau jualannya perabotan. Kita udah tahu bentuk barangnya. Oh seperti ini, bentuk barang kotak-kotak. Yang ini sedikit lonjong. Yang ini rodanya sedikit besar gitu. Mungkin kita tahu. Tapi kalau di thrifting ini kita hanya melihat penampakan aja, bagian atasannya aja. Kita hanya mengetahui itemnya sama gitu. Kalau blus ya blus, kalau kaos ya kaos. Tapi ini nggak mengetahui dalam bal itu berapa banyak brandnya, berapa banyak barang A-nya, barang B-nya, dan barang C-nya kita nggak tahu. Nah itulah yang membuat nilai tadi gitu. Itulah yang menumbuhkan nilai tadi. Makanya orang itu selalu ingin membongkar, dan bongkar lagi. Karena di sisi uang mereka mendapatkan nilai itu. Di sini semoga kalian juga mengerti dalam jelasan saya ini. Dalam usaha itu usaha apapun ya. Saya bicara thrifting. Saya nggak menyuruh kalian untuk usaha thrifting, tapi ini pengalaman saya dalam melakukan usaha ini saya akan jelaskan di sini gitu. Bukan saya mengajak kalian, harus usaha ini, harus enggak juga ya. Saya cerita pengalaman saya dalam usaha thrifting begini gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh konsisten gitu. Kita tuh harus benar-benar selalu ada lah story-story, entah di WA, entah di akun-akun lain. Kita harus selalu update gitu, agar akun itu tuh tumbuh, nggak mati gitu. Dan thrifting ini saya rasa thrifting ini baik banget buat kita yang mau menaikkan traffic akun kita gitu. Jadi begini kan, saya jelaskan begini. Di saat kakak udah memisahkan barang A dan barang B, barang A dan barang B kakak udah bagikan keuntungan, udah dapat untungnya berapa persen. Barang C ini bisa kakak manfaatkan untuk naikkan traffic, bisa dengan giveaway, kasih undian pertanyaan atau bagaimana, biar orang tuh rame. Makin rame orang, trafficnya naik nanti. Otomatis algoritmanya dibaca sama pihak aplikasi. Begitu. Jadi jangan takut belanja karena banyaknya oknum. Jangan takut kita belanja karena jaraknya jauh itu.
Contoh ini, dulu ada salah seorang pemancing yang ingin memancing ikan di sungai. Nah, dikenal sungai itu sangat mempunyai banyak ikan. Sungainya terbilang panjang gitu. Tapi sayangnya di sungai itu ada buaya satu. Gitu. Maka saya bilang sama dia, temannya bilang, kamu mau mancing ke sana? Atau kamu tahu karena ada buaya? Aku akan memancing ke sana, dia bilang. Karena buaya itu nggak mungkin di sana terus, dia pasti pindah-pindah gitu. Dan aku tahu caranya biar buaya itu nggak mendekat ke saya. Dan itu juga yang kita lakukan dalam menanggapi oknum-oknum yang nggak benar tadi. Kita harus tahu cara-cara mereka. Oh, begini loh cara kerja mereka. Makanya kita harus benar-benar lebih pintar dari mereka agar mereka nggak bisa masuk untuk menipu kita itu kawan-kawan ya. Kita harus benar-benar lebih tahu. Gitu. Makanya seorang pemula itu saya jelaskan lagi. Kenapa saya harus selalu bilang kalau pemula itu harus mengetahui harga dulu ya. Agar apa? Agar nanti ditawarkan barang harga-harga yang nggak masuk akal, kita bisa tahu, bisa bandingkan. Oh ini oknum, oh ini penjual, kita tahu nanti. Dan juga kita pastikan soal tokonya gitu, pastikan tokonya itu mempunyai testimoni yang asli. Kita tanyakan beberapa akun dia. Ini akun dia benar-benar real loh, akun dia benar-benar nyata. Ini orangnya benar-benar berdagang gitu. Nah itu juga baik kakak, nanti setelah kita benar-benar percaya baru kita mulai membeli barangnya. Nah kita anggap orang itu benar-benar yakin, bisa dipercaya, kita fokus ke orang itu, jangan berpindah-pindah maksudnya gitu ya. Karena itu juga bisa ini kak, bahaya nanti takutnya kenapa, apa kita pindahnya ke oknum itu bahaya banget gitu. Karena harga bal itu ini jangan takut, wah ini kalau beli ke Bang Lekat ini barangnya nggak ada, kalau ditanya ke Bang Lekat pasti harganya naik dari orangnya. Enggak begitu. Jadi biasanya itu sesama gudang itu mereka tuh ada partisipasi lah untuk mengenai harga. Mereka tahu juga kalau kita tuh mau punya untung juga. Minimal harga yang mereka jual keluar itu akan lebih murah mereka jual ke antar gudang itu kawan-kawan. Gitu. Jadi jangan takut akan hal itu. Di drifting ini semua itu ada ya, jenisnya tuh ada. Dari anak-anak, dari dewasa dia ada. Tapi kawan-kawanku kalau untuk pemula ya kenapa saya selalu bilang Bang, kalau pemula itu bagusnya tuh carilah HPP yang rendah dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau dia cari HPP yang terbilang harganya mahal, mungkin di HPP 80.000 atau 20.000, takutnya dia nggak ada marketnya. Dia akan kebingungan dalam menjualnya gitu. Tapi kalau dia mulai dengan HPP yang rendah, mungkin di 7.000, 8.000, nanti marketnya itu mungkin akan lebih luas gitu. Mungkin bisa di sekeliling mereka bisa masuk gitu. Makanya saya bilang sama saya kalau mau mulai coba aja yang HPP rendah dulu, nanti kalau udah benar-benar kita udah menguasai kita bisa pindah ke item lain gitu. Itu lebih bagus buat perkembangan bisnis kita ke depannya kawan-kawan gitu. Dan saya itu setelah saya dagang saya itu benar-benar gimana ya, memikirkan orang pembelinya, orang pemakainya gitu. Kalian juga harus begitu ya sebagai pengecer kalau bisa ya. Kalian tuh harus benar-benar harus jujur gitu. Misalnya kalian udah pajang satu baju, kalau memang apapun kondisi baju itu mau bolong kah, mau ada plek kah, bilang aja, jangan takut. Karena kan barang itu kan banyak. Kalau satu dua kalian itu nggak akan rugi kalian. Yakin itu nggak akan rugi, nggak akan merugikan kita. Jujur itu nggak akan merugikan kita kawan-kawan. Bahkan itulah yang menguntungkan kita. Dengan jujur kita bisa membuat toko kita semakin besar. Orang semakin percaya, maka toko kita semakin besar gitu. Orang jangkauan semakin luas, kawan-kawan. Jadi jangan takut karena jujur. Jujur itu adalah utama kalau bagi saya ya, gitu. Dan usaha ini saya itu gini, saya selalu bilang sama pelanggan saya, Bang, abang tahu kan bentuk bal? Kalau ada yang nanya, ya bal apa bang? Bal itu begini-begini saya ceritakan. Nah, untuk mengenai apa yang mau abang buka, abang sesuaikan dengan market abang kemana gitu. Aku selalu bilang itu. Udah cari market abang sama-sama bang, kita sama-sama belajar di sini ya bang, bilang. Nanti setelah kita menentukan marketnya, baru kita cari lagi bang, item apa sih yang bagusnya abang kelola gitu. Gitu. Kita selalu sharing begitu. Jadi teman-temanku juga kalau mau sharing ya boleh banget tuh, masuk aja ke kita ke DM ke WA, tanyakan bagaimana karena saya itu alhamdulillah saya itu sebelum ini saya itu udah mengetahui cara kelola kerja bahkan sebagian pelanggan saya itu yang awal bongkar, saya kan selalu bilang, Bang nanti kalau bongkar harus pisahkan ya barang A, barang B, barang C ya.
Itu buat menentukan harganya agar kemungkinan rugi itu akan lebih kecil bang. Nah sebagian orang itu yang belum paham, mereka itu ini bang bisa nggak minta bantu bagaimana, saya bilang kan bantu kalau barangnya ini sampai ke saya, bisa nggak kita video call agar abang bisa bantu saya untuk memisahkan barang-barang yang kata bapak bilang tadi, yang barang A, barang B, dan barang C. Oh boleh banget, saya bilang. Nanti kan kalau barang sampai, kakak tinggal kabarin saya akan bantu kakak untuk membagikan barang itu, yang mana barang A, yang mana barang B, yang mana barang C, you know. Banyak orang bingung dalam berdagang, bukan karena mereka tuh bodoh, bukan karena bagus, tapi mereka tuh bingung kemana alur usaha ini, kemana menjual balik gitu. Itu hal yang bagus, makanya kalau bingung itu jangan di stopkan, yang kita nggak mulai aja. Itu adalah strategis bagus buat kita tuh berkembang ke depannya. Kenapa saya bilang begitu? Di saat orang bingung, orang tuh memikirkan apa sih yang harus dilakukan di saat dia memulai. Nah itulah mereka tuh udah terbentuk perencanaan tadi. Nanti mereka juga akan terbentuk hal lain, mungkin dengan manajemen keuangannya atau dengan mengenal pasar gitu. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Makanya saya bilang kalau bingung jangan nggak mulai, sayang banget. Aku bilang mulai aja kalau bingung. Kalau kita memang mulai sama item apa yang kita bongkar, mulai aja dengan item-item apa yang kita suka gitu. Kenapa? Contoh gini, seseorang yang mau menjual pakaian, tapi mereka itu tidak tahu menjualnya kemana. Tapi kalau mereka mencoba menjual item yang mereka suka pakai, mereka tuh punya materi buat menjelaskan material tersebut gitu. Seperti saya di kemeja ini, bahannya seperti ini, klasik. Nah, warnanya seperti ini. Bagian bahannya itu masih light new, warnanya light new dan enak dipakai. Itu juga. Dan ini juga bisa jadi buat orang-orang yang mungkin niatnya itu mau banget usaha thrifting ini, karena mungkin udah lihat teman-temannya yang pada berhasil gitu kan, tapi takut memulai. Nah boleh kakak mulai dengan item apa yang kakak suka dulu gitu. Apa sih yang kakak suka pakai, mulai aja dari item itu begitu. Itu akan lebih baik kakak daripada kita nggak sama sekali memulai gitu. Saya juga begitu dulu, saya itu sama kayak kakak juga bingung banget, sangat bingung dalam menentukan usaha itu. Usaha apa sih ini, udah jual ini salah, udah dagang ini salah, dagang ini rugi, yang ini rugi. Hingga akhirnya saya memutuskan, lihat orang tuh lab, kok orang ini lab, kemarinnya orang ini bongkar 1, sekarang bongkar 2, kemarin tokonya 1, sekarang 2. Oh berarti perkembangan ini ada, aku bilang gitu kan. Nah berarti aku cobalah 1, tapi aku bingung, saya belum menentukan apa sih item yang aku mau buka gitu. Saya belum menentukan itu. Saya lihat dulu di sekeliling saya, oh ini kayaknya bagus di sini gitu. Makanya saya coba buka item, saya suka dulu, saya buka itu, hingga akhirnya saya tuh menguasai item itu. Saya pelajari item itu, semua saya bongkar, dan semua pada intinya itu semuanya sama pada ini ya, cara pengelolaannya sama gitu, dia itu sama. Makanya kalau kita bingung itu kakak, itu adalah hal yang bagus gitu. Jangan sampai kebingungan itu nggak kita manfaatkan kebingungan itu. Bagaimana sih biar kebingungan itu menjadi fondasi kita untuk membuat perencanaan, itu akan lebih bagus kan. Dan banyak juga orang bilang, oh dulunya orang ini pas bongkar ini takut rugi, sekarang malah kekurangan barang gitu. Oh dulunya orang ini tanya terus, sekarang hanya langsung beli gitu. Karena tadi memang mereka tuh udah tahu. Makanya kakak ya, kita itu memang benar-benar harus sabar gitu. Kalau dagang kita memikirkan untung dan untung, kemungkinan rugi lah yang ada. Tapi kalau kita memikirkan bagaimana sih biar usaha ini bisa berkembang gitu, makanya tuh apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita ingin, apa yang kita ingin kabulkan gitu. Jangan sampai kita berpikir yang terlalu jauh, wah bongkar 1 pieces, 2 pieces, 2 bag, 3 bag. Kalau bisa untung 2-3 kali langsung belikan Brio, langsung belikan Avanza, itu nggak bagus juga buat pertumbuhan bisnis kita, karena kita tuh mindsetnya tuh udah beda loh. Berpikir kita tuh bukan masalah keuntungan barang lagi, mikir kita tuh bagaimana sih uang ini kalau dapat langsung saya DP-kan mobil, uang ini kalau dapat langsung DP-kan motor atau apa. Itu kan lebih ini kak, takutnya nanti dia mandek di jalan gitu. Jangan juga berpikir gitu, kita jalani aja hari demi harinya gitu. Oh kalau memang tidak ada rezeki itu, yang penting saya itu ikhtiar, yang penting saya itu dagang aja, jual aja, apa yang saya ada saya jual. Nggak laku juga nggak apa-apa, nggak laku di hari ini, besoknya pasti akan laku. Nggak laku di besok, lusa pasti akan laku. Begitu aja kita pikirkan. Jangan kita memikirkan
yang memang di luar jangkauan kita gitu. Kalau saya itu begini mikirnya, oh udahlah hari ini kita dapat buat makan, ya udahlah hari ini kita dapat buat beli susu anak, ya udahlah hari ini kita dapat buat bayar sekolah anak. Saya pikirkan itu. Enggak saya mikirkan oh hari ini buat DP mobil, hari ini buat DP pesawat. Enggak saya pikirkan itu. Saya tuh hari demi hari cukup aja dia ada, alhamdulillah kawan-kawan. Itu udah nikmat yang paling besar. Nah, kita juga dengan begitu kita juga semakin ringan berpikir, semakin ringan. Jadi kita tuh tumbuh ide-ide baru. Wow, kesini loh. Kesini loh. Kita mempunyai ide-ide itu. Gitu. Kalau kita nggak tahu memikirkan, makanya kalau kita bisnis itu jangan selalu kita pikirkan masalah keuntungan. Pikirkan bagaimana pertumbuhan bisnis kita ini gitu. Jangan kita mikirkan untung. Agak apa nih orang ini sakit sekali, yang penting dia dapat untung besar. Nggak boleh seperti itu. Gitu. Itu akan memperpendek rezeki kita nantinya. Orang itu akan bilang ke temannya lain, oh ini bang jangan beli ke orang ini memikirkan untung-untung aja. Makanya saya jelaskan, saya itu utamakan tuh jujuran itu, saya utamakan banget itu. Orang ini harus menilai saya itu dengan kejujurannya. Orang ini harus melihat saya itu dengan komitmennya. Saya komitmen, karena gini, saat orang, bang ini bang, mungkin minggu depan pembayaran. Iya udah barangnya nggak saya jual, barangnya saya karungkan. Ketika dia mau dikirim, tinggal kirim, gitu aja. Oh bang, ini barangnya minggu depan saya ambil ya, tapi ini saya DP dulu 200 buat anda jadi aja bang, nggak apa-apa gitu. Andai kan ketika cancel pun nggak apa-apa. Saya itu orangnya pada ke pasrah gitu. Yang penting saya itu setiap hari itu saya itu ada ikhtiar. Oh ini ikhtiar saya buat kerja, buat usaha saya. Ini ikhtiar saya buat istri, buat keluarga. Ini ikhtiar saya buat ke akhirat gitu. Saya lakukan semuanya gitu. Makanya dari itu pikiran tenang banget pikiran. Banyak orang bilang nggak mau usaha itu karena tadi takutnya karena oknum-oknum tadi. Padahal oknum itu hanya segelintir. Padahal orang itu bisa menipu kita walaupun orang yang dekat sama kita. Nggak seharusnya orang-orang jauh yang bisa menipu kita gitu. Makanya kita tuh sebagai pebisnis pebisnis itu yang mau membeli barang ke seseorang, kita harus tahu nih apa yang dia jual, itu yang kita beli. Jangan sampai kita beli barang ke penjual yang berbeda, bahaya nantinya gitu kan. Makanya aku bilang tadi, setelah kakak mengenal satu akun, coba perhatikan akun-akun dia, tanyakan kalau perlu ke akun dia, jam berapa sih tayang live-nya, jam berapa sih dia konsisten dalam posting, jam berapa, apa sih, ada nggak testimoni asli dia gitu. Lihat kan itu, pastikan semua itu benar-benar nyata, real gitu. Nah kemungkinan besar kita tidak akan tertipu kalau kita udah mengetahui itu. Di Bali ini semua jenis item ada ya, mau anak-anak, mau dewasa, bahkan keperabotan pun juga ada. Ada bed cover, ada spray, ada handuk, ada selimut, sarung kasur, gitu, ada semua dia. Makanya kita enak banget dalam menentukan bisnis itu. Apa sih yang mau aku bongkar? Oh yang ini nih, oh yang ini nih gitu. Tentukan aja itemnya mau kita bongkar itu. Kita nggak usah berubah-ubah itemnya gitu. Nanti setelah kita fokus item itu, personal branding kita udah dikenal, tinggal menjual produk tersebut, kita ganti item lain itu juga lebih bagus kan. Karena yang utama itu kita kenalkan siapa kita gitu, apa yang kita jual. Kita jual barang lain nggak apa-apa, campur dengan bahan lain gitu, material item lain nggak apa-apa gitu. Dan di Bali ini kan, yang usaha Bali ini makin hari itu makin banyak usaha ini. Kita jangan usah takut ya, kita tuh biasanya orang juga, saya juga sharing, kenapa kakak selama ini kakak belum mulai gitu. Saya bukan masalah kakak bertanya terus, nggak apa-apa kakak bertanya, tapi alasannya saya ingin tahu kenapa kakak belum mulai gitu. Saya bicara gitu, bang aku belum mulai ini bang karena saya itu lagi mengumpulkan uang bang. Saya akan jempol itu kakak, ini baik banget kak, jauh dari perencanaan, jauh dari kakak mau mulai. Kakak mau nanyakan dulu agar kedepannya pas kakak mau mulai kakak udah mengetahui. Aku setuju orang kayak gitu loh, jujur aja aku setuju orang kayak gitu daripada orang yang buru-buru gitu. Saya tuh kalau bisa tuh mau ini nggak apa-apa ya kesamar dikit, tapi mereka tuh ini istilahnya itu terbangun, mereka tuh bisa mutar barangnya gitu, daripada ya ke customer banyak yang satu hari ini ngambil besok ngambil lagi, hari ini ngambil besok ngambil lagi. Itu tanya-tanya buat kita apa sih kurangnya kita gitu.
Saya senang banget kalau customer itu bongkarnya itu dapat uang gitu, uang dia ngambil lagi barang, dapat uang dia bisa ngambil lagi barang. Saya pikirnya ke sana gitu. Dan di bar ini kakak semuanya itu item itu tergantung dari ininya ya, jenisnya ya gitu. Bar ini juga dia macam-macam, makanya saya bilang tadi kalau kita udah memutuskan untuk main bar, kita usahakan jangan pernah kita tuh fanatik dan satu brand. Itu nggak baik buat perkembangan toko kita ke depannya. Karena apa? Brand bar itu nggak selalu masuk loh kak. Dia itu ada masanya dia nggak masuk. Nah kalau brand itu nggak masuk, kita nggak jual loh kalau kita fokus satu brand. Dan juga brand itu nggak menentukan barang bagus atau jeleknya. Dia hanya memastikan sebuah kode brand dan kode material kode itu. Makanya saya bilang itu adalah kebaikan kalau kita tuh ini dulu apa namanya, semua item apa sih itemnya gitu, tanyakan itemnya. Kalau bisa kita minta bolak-balik. Kalau saya juga gitu, saya kan pernah sebelum jual bar saya kan jual eceran juga. Saya itu orangnya rewel loh. Saya tanyakan Apple untuk penjualnya, bang balik videonya bang. Udah di balik videonya kita udah benar-benar yakin, bang coba lihat kawannya bang, video call lihat kawannya, bang melihat bagian sampingnya bang. Kita ini udah mau, tapi dengan mau saya itu lebih detail lagi, bang lihat bagian ini bang, udah baik harganya fix bungkus bang. Itu begitu, aku nggak apa-apa dibilang orang rewel atau apa, agak juga begitu ya, nggak apa-apa dibilang orang rewel, nanya alamat gudangnya di mana, apa jenis item dia, nggak apa-apa gitu. Jangan takut, yang kita tuh jangan terburu-buru dalam belanja itu. Kita harus benar-benar detail dulu, tanyakan dulu gitu. Bang ini grade apa sih bang? Bang ini itemnya bagaimana nih? Item benar nggak dengan item yang aku pesan? Nggak apa-apa, kita lebih baik tegas seperti itu kan. Kalau saya juga seperti itu, bang ini benar kan? Abang bisa yakin ini bang itu kasoblong? Iya benar kasoblong. Dah kalau memang benar, kita video call. Video call itu saya minta kopek bang, kopek bagian sampingnya bang. Benar. Kopek bagian bawah bang. Benar, ya sudah, kemas barangnya bang. Gitu. Aku lebih baik ke situ, lebih baik berhati-hati. Makanya aku tuh detail lagi dalam membeli. Kakak juga harus begitu. Saat kakak membeli satu barang kepada seseorang, kakak benar-benar harus harus benar-benar detail menanyakannya. Kita harus benar-benar tahu apa yang mau kita beli itu. Ya, menurut saya ini enak ya usaha ini. Menurut saya ini kita tuh memang tingkat kerugiannya memang kecil gitu, rating ini. Nah kemungkinan untung itu ada benar-benar ada untungnya. Karena perhitungan HPP itu udah saya hitung semua, saya udah jual semua item, bisa dikelola semua. Tapi ya kita tadi harus sabar, jangan sampai ini barang yang kita pajang, dia barang kepala. Taruhkan di atas, barangnya ini udah tetapkan harga 80, barang kepalanya, jatuhnya. Ini orang nawar 30 karena nggak laku, setelah kita jual. Nah itulah yang bisa mengurangi keuntungan kita. Jangan seperti itu, karena kita tuh ada risiko lagi, harus kita tampung. Barang ekornya itu harus kita bawa juga gitu. Begitu, harus lebih berhati-hati lah yang berdagang itu. Dan semua item itu tentunya ya bisa dikelola gitu. Nah saya bilang tadi kakak, kalau kakak mau jual ini emang marketnya pas loh, pas banget di sini musim dingin, di sini musim panas, gitu. Ya udah kalau pas ini ada itemnya nih, barangnya mau video call enggak gitu. Bang boleh bang video call, sudah video call terlihatkan poster barangnya. Bang ini posisi barangnya seperti ini, barangnya mungkin sedikit kembung, tapi saya yakini, saya pastikan isinya itu nggak berkurang satupun. Nah gitu biasanya gitu. Dan bang ini barangnya udah masih fresh tuh, aman, dan barangnya belum dikopek gitu. Saya bilang apa adanya gitu. Nah, saya itu nggak pernah membuat gitu, nggak pernah ya, ceritanya itu gimana ya, kita kan nggak tahu isi dalam bal. Iya bang, saya bisa memastikan isinya kaos. Saya hanya bisa mendoakan semoga barang itu banyak brand dan banyak saya passionnya gitu. Saya hanya mendoakan itu. Tapi kembali lagi di bar itu nggak bisa dipastikan, makanya kalau kita beli bar itu dia nggak usah lah. Kalau kita terpatok dengan satu kode lebih baik nggak usah main gitu. Satu kode satu brand bar itu, brand bar itu nggak memastikan barang bagus tidaknya. Dan semua item bar ini banyak banget. Jadi situ banyak banget, dari kategori anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia ada semua gitu. Kita hanya menentukan aja mana nih yang mau dibongkar gitu.
Sering juga orang tanya, bang, kalau perbanding-bandingan apa baru mau mulai nih, lebih baik saya ini buka paket usaha atau bal dulu gitu. Ini sering ditanyakan sama orang-orang pemula gitu. Saya menjelaskan semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya, Kak. Kalau bal itu mungkin kebutuhannya, walau akan dapat barang yang mahal, yang lebih mahal daripada pakai usaha. Dan saya yakin pakai usaha juga orang belinya di bal, orang beli bal untuk buka pakai usaha. Makanya kalau kita banding-bandingkan lah jelas bal. Makanya targetnya itu bal dulu gitu, kalau bisa bal, karena bal itu utuh barangnya, kakak bisa dapat barang di spot, ada pukulan harganya gitu. Mungkin ada beberapa pieces barangnya yang bisa harga jualnya lonjak, yang bisa harganya tuh ratusan, bahkan sampai jutaan gitu satu piecesnya. Ada dia biasanya, tapi nggak tahu berapa ini ya, berapa banyaknya gitu. Biasa 1-2 tuh ada barang-barang tembakannya, ada pasti yang bisa jual 500, 400 satu piecesnya, itu pasti ada. Banyak juga orang nanya, bang, usaha ini harus mempunyai uang 1 juta? Enggak, usaha ini kita ada uang 3 juta pun bisa langsung mulai, Kak, bisa langsung kita jualan gitu. Karena item itu dia tuh harga itu mengikuti dari jenis itemnya. Harga 3 juta tuh banyak loh, ada kaos cewek dengan panjang, ada 7/8, 3/4, bed cover, spray, itu ada di harga 3 jutaan. Kita bisa mulai item-item itu aja dulu gitu. Jadi nggak harus kita tuh modalnya 100 juta gitu. Saya tuh pernah tuh di jualan tripping ini ya, saya tuh enaknya gini, customer saya itu ada beberapa customer saya yang dia beli tripping ini, dia tuh buat orang jual lagi gitu. Nah, jadi kalian juga sebagai mungkin yang mempunyai uang banyak, uang stain, uang yang memang luar dari kebutuhan, itu bisa diputarkan itu tanpa kalian melakukannya. Contoh gini, kalian cari-cari mungkin menjual bal atau orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengecernya gitu. Nah, kalian tuh bisa menjadi investor di sana. Ini banyak dilakukan oleh customer, bahkan kalau soal untuk uang, saya jauh di bawah dia, nggak ada apa-apanya gitu. Padahal dia mengambil barang saya, karena ya memang benar, untung buka perbisnis sama bal itu memang jauh gitu. Tapi ya kita juga nggak memikirkan itu, karena kita juga dapat keuntungan juga, walaupun keuntungannya itu nggak seberapa, tapi kita dikali sama kuantiti ya. Itu perbedaannya gitu. Mungkin orang buka bal ini satu bal mungkin bisa untung 2 juta, kita mungkin di 200 atau 100 ribu. Tapi kalau dikalikan 20, 10 bal satu hari sama aja kan. Nah, semuanya itu tentunya ada versi masing-masing gitu. Ada versi orang buka bal, ada versi orang jual bal gitu. Itulah. Saya tuh seneng banget loh kalau customer saya itu bilang, oh, saya tuh lihat customer saya pastikan customer saya ini dulunya dia ini kok mau beli satu aja uangnya kurang-kurang gitu. Sekarang udah mampu beli 10. Wah, hebat ini orang, aku bilang. Ini harus benar-benar dipelajari orang ini, aku bilang. Gitu. Banyak loh customer kayak seperti ini yang dulunya mungkin ya tuh, bang, belanja harga barang ini berapa? 42, aku bilang. Udah bang, barangnya uangnya kurang 200, nggak apa-apa. Tapi ini keuntungan aku, Kak. Keuntungan aku nanti kakak kembalikan aja setelah kakak mutar uangnya. Nah, saya tahu uang itu kurang 200 ribu, tapi dengan berjalannya waktu mereka itu bisa beli puluhan loh. Wow, ini kakak ini kok, aku bukannya apa-apa, aku nggak iri ya, tapi aku juga masuk termotivasi orang seperti itu. Oh, ini mantap juga nih cara kerja dia, cara bisnis dia mantap juga nih. Aku bilang gitu. Aku lebih ke tahajud lah orang seperti itu ya. Begitu. Banyak loh, itu bukan 1-2, puluhan orang seperti itu yang belanja ke saya, yang dulunya tuh mungkin uangnya pas-pasan. Ada yang sebagian tuh orang yang minjam uang ke bank, sebagian tuh orang yang minjam ke, maaf bilangnya saya nggak bukannya kita apa-apa ya, ada yang bagian bilangnya ke rentenir gitu. Tapi sekarang mereka udah benar-benar kokoh loh, saya bilang hebat loh ini orang, termotivasi loh saya gitu. Itu kakak juga bisa melakukan hal itu. Mungkin kakak saat ini kakak mempunyai uang 3 juta, dan uang 3 juta itu harus kakak manfaati. Kalau nggak kakak manfaati, mungkin kakak berpikir uang ini akan habis. Nah, bisa mulai kan dengan usaha tripping ini. Ada banyak itu harga yang 3 jutaan tuh. Ada kaos cewek dengan panjang, ada 7/8, 3/4, banyak itu, ada perabotan gitu. Mulai aja usaha itu, nanti dengan berjalannya waktu kakak bisa pindah ke usaha lain gitu, ke item lain gitu. Kalau memang kakak mau mencoba item lain nggak apa-apa, tapi bisa aja mulai. Karena apa, yang kita mulai usaha ini
kemungkinan uang itu bertahan lama dan kemungkinan besar bisa jadi uang itu bertambah gitu, bukan malah habis gitu. Saya bilang itu ya karena banyak nasabah termasuk saya pribadi gitu, yang mengalami hal itu, yang waktu mulai usaha itu bingung-bingung, bahkan mau usaha modal pun nggak ada gitu. Itu saja dari saya. Selamat malam semuanya dan ikuti video-video berikutnya. Saya Muhammad Akan. Terima kasih atas waktunya di hari ini. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.